Oke bene, masih di Mea Culpa. Kita masih bicara tentang Trinitas. Kemarin saya sudah buat videonya, tapi rasanya terlalu panjang, saya penggal. Sumbernya masih sama, dari dua aku percaya. Terkhusus dari dua aku percaya, Nicea, Konstantinopel. Mengapa ini? Lebih panjang, lebih detail, menjelaskan kesamaan homoousia, kesamaan substansi dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Diterangkan lebih detail di dua aku percaya ini. Dan siapa Bapa, siapa Putra, siapa Roh Kudus. Sebagai pribadi-pribadi yang berbeda. Tetapi dengan substansi yang sama. Substansi yang sama. Substansi itu satu ciri yang umum dimiliki oleh beberapa atau lebih dari satu. Oke? Kalau saya sebut botol itu substansa, bisa menjadi substansa. Nah, kamu nanti bisa menunjukkan botol minuman ini, minuman itu sebagai hipostasis yang khas. Lalu bagaimana tampaknya botol itu? Itulah yang disebut sebagai persona. Nah, itu sebagai analogi, oke? Analogi. Nah, kalau saya katakan Allah, itu esensinya, substansinya Allah. Bagaimana Allah ini hadir? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah hipostasisnya. Hipostasia namanya. Yang partikular, khas, berdiri sendiri. Sendiri di sini dia punya karakternya sendiri. Pribadi yang sendiri. Tetapi masing-masing ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki substansi yang sama. Apa itu? Allah. Oke? Allah. Nah, di dua aku percaya ini dijelaskan bahwa keallahannya Bapa sama dengan keallahan Putra. Itu benar-benar nampak dalam dua aku percaya panjang. Dikatakan, semalam sebenarnya sudah kita bahas juga. Filium Dei Unigenitum. Siapa itu? Yesus Kristus. Putra Allah satu-satunya. Satu-satunya yang dilahirkan. Unigenitum. Ex patre natum. Dari Bapa dia lahir. Ante omnia secula. Sebelum segala zaman. Sebelum mulai ukuran waktu kita ini. Ini sebuah penjelasan, mau menjelaskan sesuatu yang kita tak tahu jelas. Apa itu? Sebelum segala zaman. Ada apa? Dari awal mula. Alpha. Apa alpanya? Titik awalnya di mana? Harus kan menyebut titik awal. Kita dipaksa oleh pikiran kita. Harus bisa digambarkan titik itu. Nah, ternyata cara kita memikirkan titik itu tidak sanggup juga membungkus apa arti awal ini. Makanya disebut sebagai ante omnia secula. Sebelum dari semua waktu, kurun waktu yang kita kenal. Datang Putra itu dari Bapa. Oke. Deum de Deo. Putra itu adalah Allah dari Allah. Sama dia. Nah oke, seterusnya lumen de lumene, deum verum de Deo vero. Genitum non factum. Jadi dia bukan, putra itu ada bukan sejak dia dilahirkan Maria. Tetapi sudah ada sebelum segala zaman. Bersama dengan Bapa. Tapi dia datang dari Bapa, tetapi dia sama-sama Allah. Oke? Tidak ada subordinasi. Nah, ini satu persoalan juga dalam teologi. Ya, pada suatu masa, subordinisme. Subordinatio. Oke. Subordinationisme. Di bawah urutan levelnya keallahan dari putra itu, dari Bapa. Ini pernah menjadi sebuah ajaran, tetapi lagi-lagi persoalan ajaran ini sebenarnya tidak melulu hanya soal konsep teologisnya. Tetapi adanya pengikut, adanya kelompok, komunitas, dan pengaruhnya. Karena itulah ada persoalan dulu dengan Arius. Arius sudah dikutuk dia di Konsili Nicea. Tetapi banyak pengikutnya. Lalu Kaisar melihat Konstantinus, kalau dikutuk ini, diasingkan, dialienasi,
pengikutnya juga bisa menjadi ancaman bagi kebersamaan. Pelan-pelan direhabilitasi lagi posisi dari Arius. Nah, ini menjadi persoalan ketika begitu kompleks urusan antara ajaran dengan situasi politik, gitu ya. Nah, ini hendak mengajarkan sama, tidak subordinasionisme, tidak ada itu. Setara, homoousia. Nah, nanti Arius ini pengikutnya membuat ajaran yang lebih dilemahkan sedikit, semi-Arian, dengan menyebut homoousia. Mirip dengan substansinya Bapa. Oke lah, memang tidak persis jauh kealahan Bapa dengan Putra menurut mereka ya, tetapi miriplah dengan itu, homoousia ini. Itu juga sesat juga menurut gereja waktu itu. Oke. Tapi dia lahir sebagai manusia, genitum, ma non factum. Dia lahir sebagai manusia, nanti dijelaskan lagi, dari Maria. Della stessa sostanza del Padre, consubstantialem Patri. Inilah itu yang kita perjelas dari tadi. Per quem omnia facta sunt. Yang melalui dia semua diciptakan dulu. Dulu. Sejak dari dulu, begitulah. Omnia facta sunt. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Lihat dimensinya ini melampaui ruang sekarang dan di sini. Juga untuk nanti dan di sana. Kemarin dan di situ. Macam-macam. Jadi melampaui ruang yang kita pahami ini. Dia ada mengisi semua ruang yang kita punya. Bahkan turun ke alam maut. Nah, inilah teori Theopasita juga. Apakah Allah menderita? Menderita dalam diri putra. Gitu ya. Karena dia hadir sebagai manusia. Itu sama dengan apakah Allah makan? Makan. Apakah Allah minum? Minum. Allah putra minum. Tidur, Allah putra tidur. Allah putra mati. Mati untuk kemudian bangkit. Ya, Allah putra mati untuk kemudian bangkit. Mati adalah terminologi yang kita pakai untuk hilangnya, gitu ya. Hilangnya nafas dari tubuh ini atau melepas dia. Nah, dalam hal ini turun ke alam maut, terminologi itu dipakai. Di sana berkuasa juga dia. Nah, inilah konsep yang gereja mau tawarkan, kemahakuasaan itu. Omnipotentem itu yang mau hendak digambarkan sehingga dia hadir, gitu ya. Turun dari surga per opera dello Spirito Santo. Di sini disebutkan peran dari Roh Kudus. E incarnato, in carne, dimasukkan dalam daging, lahir, itulah maksudnya itu. Nel seno della Vergine Maria, dalam rahim Bunda Maria. Siapa itu? Allah Putra. Siapa Allah Putra? Yesus itu. Nah, ini pernah dibahas dalam konsili Efesus. Perihal Nestorius melawan Cyrillus. Maria itu apakah bundanya Yesus, bundanya Kristus, bunda manusia, atau bunda Allah? Bunda Allah. Mengapa? Karena itu tadi. Allah itu hidup, Allah itu makan, Allah itu tidur. Lalu Allah lahir, Allah putra. Gitu ya. Lahir dia. Tapi kita ingat lagi, dia lahir di situ tetapi dia ada sebelum segala zaman. Sebelum segala zaman. Nah, ex patre natum. Lahir dari Bapa. Gitu ya. Sebelum segala zaman. Tetapi si è fatto uomo, dia dibuat menjadi manusia, dilahirkan sebagai manusia itu dari rahim Maria. Kelahiran ini yang dalam zaman, bukan sebelum segala zaman. Kelahiran sebelum segala zaman itu dari Bapa. Oke, lalu dijelaskan, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Dia disalibkan
di bawah pemerintahan. Nah, dia pembuat hukum dan dia mengalami hukum itu juga. Ini komunikasi idiomatum juga ini. Bagaimana keallahan dan kemanusiaannya itu berjalan bersama. Di sini. Bukan berarti dia menjadi pribadi yang terpecah. Dalam arti dia sebagai manusia. Kita bicara tentang Kristus ya. Bukan tentang Trinitas. Tetapi tentang Kristus. Dia adalah manusia. Dia adalah Allah. Dia pembuat hukum. Tetapi dia tunduk juga pada hukum itu. Hukum apa? Hukum alami ini. Menderita sengsara. Butuh makan. Butuh tidur. Terluka. Disalib. Mati. Mori e fu sepolto. Dimakamkan juga. Il terzo giorno è risuscitato. Pada hari ketiga, ia dibangkitkan. Nah, apakah dia bangkit sendiri? Apakah dibangkitkan? Kedua, tergantung konteks dalam teks. Kita bisa mengerti. Tetapi kedua kata ini tidak ada yang salah. Gampang menjelaskan itu. Karena ini pernah juga dipersoalkan dengan Muslim. Itu Yesusmu itu bangkit atau dibangkitkan? Kalau kita memakai terminologi bangkit, bisa juga. Allah bisa bangkit. Dibangkitkan, ya. Dibangkitkan, dia sebagai manusia. Dia utus sebagai manusia. Dibangkitkan karena kekuatan dari keallahan itu. Komunikasi idiomatum. Jadi, sebenarnya dalam teori dengan gampang bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ya tentang ini. Kalau akhirnya saya mau tutup dengan ini. Bisa kita lanjut kemudian lagi bila perlu bagian Roh Kudusnya untuk dijelaskan. Tentu perlu kehadirannya gitu ya. Tapi untuk dijelaskan bisa di lain kesempatan. Nah, yang saya mau katakan tadi, kalau kamu merasa, saya jujur pastor, saya belum paham semua. Tak apa. Memang demikian. Bukan hanya Kristen. Bukan hanya agama Abrahamik gitu ya. Bukan hanya yang menyebut Allah yang tak beragama. Semua ini memiliki ruang-ruang kosong dalam pengetahuannya tentang kehidupan dan keabadian. Ya. Jadi ketidaktahuan kita pada akan yang kita sebut sebagai ruang kosong ini, justru ini menjadi kekuatan kita untuk yakin dengan ajaran ini. Gitu ya. Karena toh di sana juga ada ruang kosong. Di mana maksud saya? Di agama lain. Ada ruang-ruang kosong yang mereka tak bisa jawab. Itu sudah dibahas juga. Itu ada the ultimate questions yang selalu bisa dipertanyakan. Mengapa aku lahir? Mengapa ada penderitaan? Apa itu kebahagiaan? Kemana aku setelah mati nanti? Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harus hidup supaya hidup kita ini pun semakin kita memiliki gairah hidup untuk menjalaninya. Dan kita berniat terus mencari Allah itu. Nah, kalau kamu berkata, saya kurang paham, tetapi karena kamu kurang paham, bukan juga kamu harus pergi. Kan gitu ya. Mau ke mana kamu berlari? Mau ke mana? Mau ke sana. Di sana pun ada ruang kosong. Cuma mereka mengisi ruang kosongnya berkata, Allah itu sudah ini. Nah, demikian juga sebenarnya kekatolikan pada akhirnya, inilah Allah itu. Saya kurang mengerti. Memang. Nah, jadi menghindari ruang kosong di sini dengan mencari ruang kosong di sana itu sama saja sebenarnya. Sama dalam arti soal konsepnya. Tetapi lebih kosong di mana? Kan gitu ya. Ada yang langsung terburu-buru pergi ke ruang kosong itu. Kita memiliki konsep Trinitas ini untuk mengisi banyaknya kekosongan. Ketidaktahuan kita tentang hidup kita, tentang hubungan kita dengan Allah, dan tentang siapa Allah itu. Kan dengan menyebut Trinitas, 3 pribadi diperkenalkan kepada kita, supaya lebih gampang kita mengenali Allah itu. Menarik kan? Gitu. Nah, ya sudahlah pastor, yang terpenting kan berbuat baik. Jangan pakai kata-kata itu di sini. Gitu ya. Kamu pun kalau mencari kebaikan, mengapa kamu menonton ini? Gitu. Nah, seringkali itu ditabrakkan yang sebenarnya saling mendukung. Gitu ya.
isi pengajaran ini tidak menghalangimu berbuat baik. Jadi kalau kamu merasa saat ini kamu merasa sangat ingin melakukan kebaikan, berhenti menonton video, lakukan kebaikan, bergerak. Tetapi ini sebuah pengajaran untuk memaknai, meletakkan nilai atas apa yang kamu cari, atas apa yang kamu hidupi. Nah, itu seringkali diucap itu, yang saya selalu berpikir mencari jawaban tepat untuk menjawabnya. Ya. Yang penting kan berbuat baik, pastor. Nggak usahlah jauh-jauh. Yang penting kita hidup berbaik. Yang sedihnya adalah yang mengatakan itu Kristen dan dia Katolik. Dia menganggap sepele dengan konsep beriman yang gereja miliki. Bahwa kamu tak tertarik, oke. Tetapi jangan juga rasa tak tertarikmu kamu bebankan ke pundak orang lain juga. Gitu ya. Karena ini jalan-jalan. Jalan ini bukan jalan-jalan bepergian, tapi cara-cara yang kita tempuh untuk memahami konsep beriman kita. Ciao.